Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai ditemukannya Cynthia, kita sudah tersambung dengan Nabila Zatadini dari kawasan Condet, Jakarta Timur. Dan dari Polda Metro Jaya, kita juga sudah tersambung dengan Sadrina Evanalia. Ya, selamat siang rekan-rekan. Pertama kita ke Nabila Zatadini terlebih dahulu. Bagaimana proses ditemukannya Cynthia, Nabila? Ya, dia pagi tadi pada pukul 6 pagi, Cynthia telah kembali ke rumahnya dengan diantarkan oleh seorang supir taksi dari arah Bekasi Barat. Dan dari arah Bekasi Barat tersebut, Cynthia dititipkan oleh sesosok orang bertubuh pendek dan berbadan agak gemuk, berbeda dengan sesosok orang yang menculik Cynthia yang berparas tinggi dan kurus. Lalu dari Bekasi Barat tersebut, orang yang menitipkan Cynthia tersebut telah membayarkan uang taksinya lebih awal kepada supir taksi, dan pada saat itu supir taksi masih belum tahu kalau Cynthia adalah salah satu korban penculikan. Karena orang yang menitipkan Cynthia tersebut mengatakan orang tersebut adalah paman dari Cynthia dan harus terburu-buru untuk bekerja sehingga tidak dapat mengantarkan Cynthia ke rumah. Dan sesampainya di Pusat Grosir Cililitan atau PGC, Cynthia meminta kepada supir taksi untuk mengantarkannya ke rumah karena saat itu Cynthia mengatakan ini masih pagi sehingga toko kedua orang tuanya masih belum buka. Dan sesampainya di depan gang rumahnya, supir taksi pun akhirnya mengantarkan Cynthia ke depan rumahnya, dan baru pada saat mengantarkan ke depan rumahnya, supir taksi tersebut baru tahu dari orang tuanya Cynthia bahwa Cynthia adalah salah satu korban penculikan. Dan saat Cynthia datang kembali ke rumahnya pun, Cynthia masih menggunakan baju yang sama dari hari Sabtu yang lalu, dan Cynthia pun tetap terlihat ceria dan keadaan fisiknya juga masih baik-baik saja. Ya, Dias. Iya, apakah sekarang Cynthia sudah bisa diajak berkomunikasi, Nabila? Dan apakah pihak keluarga sudah menanyakan kepada Cynthia siapa yang membawanya pergi saat itu? Iya. Pada saat Cynthia kembali ke rumahnya, kedua orang tuanya masih belum berani untuk menanyakan hal-hal lebih lanjut keadaan Cynthia 2 hari yang kemarin. Bahkan tadi pagi pun pada pukul 7 pagi akhirnya Cynthia didatangi oleh pihak kepolisian dan diiming-imingi akan diajak jalan-jalan oleh pihak kepolisian. Jadi tadi akhirnya Cynthia dapat berhasil dibawa ke Polsek untuk ditanya-tanyai lebih lanjut. Tapi untuk di Polsek itu hanya untuk mengecek keadaan mental Cynthia, dan saat ini pun Cynthia masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa lagi lebih lanjut. Ya, Dias. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Nabila. Pemirsa, dari Condet kita ke Kapolda Metro Jaya, sudah ada Sadrina Evanalia. Ya, Sadrina, apakah sudah ada keterangan dari Polda soal kasus Cynthia ini? Ya, untuk kasus penculikan Cynthia Hermawani yang terjadi pada 18 Juli 2015 kemarin atau hari Lebaran kedua, dari Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol M. Iqbal selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan bahwa Cynthia sudah tiba di rumahnya yaitu pada pukul 6 pagi ini, dan dari pelaku sendiri atau ditemukan, Cynthia ini ditemukan oleh supir taksi di kawasan Pekayon, Bekasi Barat, dan menurut dari M. Iqbal sendiri, pelaku ini meminta kepada supir taksi untuk mengantarkan Cynthia ke pusat perbelanjaan PGC di Condet, Jakarta Timur. Namun di tengah perjalanan, Cynthia meminta kepada supir taksi untuk membawanya pulang ke rumah orang tuanya di daerah Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Sejauh ini setelah adanya dipulangkan Cynthia ke rumah orang tua, kondisi dari Cynthia sendiri memang sudah dinyatakan baik dan juga sehat. Namun dari pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya akan melakukan olah fisik atau pemeriksaan fisik lebih lanjut. Sementara sejauh ini sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Yang pertama adalah dari 2 security PGC, kemudian 1 dari operator CCTV, dan juga 1 dari pihak keluarga yaitu dari ayah Cynthia sendiri. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol M. Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Malam 00, anak Cynthia berhasil ditemukan. Ya, kronologisnya adalah anak Cynthia ditemukan oleh seorang pengemudi taksi Bluebird di daerah Pekayon, Bekasi Barat. Ya, anak tersebut dibawa oleh seseorang, kita tidak tahu lagi dilidik seseorang itu, dan meminta kepada sopir taksi agar mengantar ke
PGC, ya, Pusat Grosir Cililitan. Nah, tetapi di dalam perjalanan, alhamdulillah anak tersebut cerdas, langsung berkomunikasi dengan pengemudi atau driver taksi, meminta sopir mengantar ke rumahnya. Jadi tepat pukul 6.00 sampailah anak tersebut dengan sopir di rumah dan bertemu dengan orang tua. Dias untuk mengantisipasi dengan adanya kasus penculikan lainnya, di sini Polda Metro Jaya akan melakukan sejumlah peningkatan keamanan. Ini pun terkait dengan adanya operasi Patuh Jaya tahun 2015 ini di sejumlah tempat-tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat lainnya. Dias. Ya, Sadrina, terkait dengan kasus Cynthia ini, bagaimana kelanjutannya? Apa tindak lanjut dari kepolisian nantinya? Iya, sampai saat ini atau sejauh ini Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki siapa yang menjadi pelaku penculikan ini untuk menjadi ataupun mengetahui identitas dari pelaku ini. Sementara itu untuk motif juga masih terus diselidiki dan juga saat ini yaitu dari Cynthia Hermawan dan juga beserta orang tuanya sendiri sudah berada di Polsek Kramat Jati untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini sudah lebih dari 2 hari lamanya Cynthia sudah hilang dan ini akan diketahui ataupun diketahui lebih dalam lagi bagaimana kemudian berada di mana saja, apa saja yang dilakukan pelaku dan juga Cynthia ini dalam selama lebih dari 2 hari ini. Dias. Baik, terima kasih Sadrina atas laporannya. Demikian laporan Sadrina Evanalia dan Windri dari Polda Metro Jaya, dan sebelumnya ada Nabila Zatadini dan juru kamera Ali Amran dari kawasan Condet, Jakarta Timur.